Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Auliasari. Di sini saya akan memaparkan resum materi perkuliahan akuntansi sektor publik. Beberapa materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama mengenai pengantar akuntansi sektor publik, yang kedua mengenai anggaran pemerintah pusat, daerah, dan desa sistem akuntansi pemerintah, yang ketiga mengenai akuntansi pendapatan instansi kementerian atau lembaga, akuntansi pendapatan SKPD, akuntansi pendapatan SKPKD, dan akuntansi pendapatan desa. Yang keempat mengenai akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga, akuntansi belanja dan beban SKPD, dan akuntansi belanja SKPKD. Yang kelima mengenai akuntansi transfer kementerian atau lembaga, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Dan yang terakhir yaitu yang keenam mengenai akuntansi pembiayaan pada kementerian atau lembaga dan akuntansi pembiayaan pada SKPKD. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengantar akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk entitas publik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan anggaran, laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan kinerja. Yang kedua yaitu penganggaran yang terdiri dari proses penyusunan anggaran dan pengawasan evaluasi anggaran. Yang ketiga yaitu audit dan pengawasan yang terdiri dari peran auditor dalam sektor publik dan proses audit keuangan. Yang keempat yaitu akuntansi biaya yang terdiri dari pengukuran dan analisis biaya program publik. Dan yang terakhir yaitu akuntansi aset terdiri dari pengelolaan dan pelaporan aset publik. Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang ketiga yaitu mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi sektor publik di Indonesia mengikuti pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. PSAP menetapkan prinsip dan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Baiklah, kesimpulan dari materi pertama yaitu akuntansi sektor publik memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara dan organisasi publik dalam era di mana masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan dana publik. Penerapan akuntansi sektor publik yang baik menjadi sangat diperlukan. Materi yang kedua yaitu mengenai anggaran pemerintah pusat, daerah, dan desa sistem akuntansi pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan rencana keuangan yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Anggaran ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, dan anggaran desa. Masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dan sistem akuntansi yang berbeda. Anggaran pemerintah pusat. Anggaran pemerintah pusat adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Anggaran ini dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Tujuan anggaran pemerintah pusat yang pertama yaitu mengalokasikan sumber daya untuk program pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan infrastruktur. Sistem akuntansi anggaran pemerintah pusat yang terdiri dari basis akrual, yaitu pendapatan dan belanja dicatat saat transaksi terjadi, kemudian laporan keuangan, yaitu menyusun laporan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian anggaran pemerintah daerah.
Anggaran pemerintah daerah adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tujuan anggaran pemerintah daerah yang pertama yaitu memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mendorong pembangunan dan investasi di daerah. Sistem akuntansi anggaran pemerintah daerah terdiri dari basis kas, yaitu transaksi diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Kemudian laporan keuangan menyusun laporan realisasi APBD dan laporan pertanggungjawaban yang menjelaskan penggunaan anggaran. Kemudian anggaran desa. Anggaran desa adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah desa dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Tujuan anggaran desa yaitu antara lain yang pertama mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang kedua meningkatkan fasilitas infrastruktur desa, dan yang ketiga memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Sistem akuntansi anggaran desa terdiri dari basis kas yaitu pencatatan transaksi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas, dan laporan keuangan yaitu menyusun laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Kesimpulan dari materi kedua adalah anggaran pemerintah pusat, daerah, dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem akuntansi yang diterapkan di setiap level juga berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Materi ketiga, yaitu mengenai akuntansi pendapatan instansi kementerian atau lembaga, akuntansi pendapatan SKPD, akuntansi pendapatan SKPKD, dan akuntansi pendapatan desa. Akuntansi pendapatan adalah bagian penting dari sistem akuntansi keuangan yang mencatat semua jenis pendapatan yang diterima oleh instansi pemerintah, seperti kementerian atau lembaga, satuan kerja perangkat desa, satuan kerja perangkat ke daerah, dan desa. Akuntansi pendapatan instansi kementerian atau lembaga. Yang pertama mengenai sumber pendapatan. Kementerian dan lembaga pemerintah memperoleh pendapatan dari anggaran yang dialokasikan oleh negara, penerimaan pajak, dan sumber lain yang sah. Kemudian mengenai pencatatan. Pendapatan dicatat dalam sistem akuntansi berbasis akrual, di mana pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi meskipun belum diterima kasnya. Dan yang terakhir mengenai pelaporan. Kementerian atau lembaga wajib menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan ekuitas. Akuntansi pendapatan SKPD dan SKPKD. Yang pertama mengenai sumber pendapatan. SKPD dan SKPKD biasanya memperoleh pendapatan dari pajak daerah, retribusi, dan dana alokasi khusus. Kemudian mengenai pencatatan. SKPD dan SKPKD menggunakan metode akrual dalam pencatatan pendapatan. Dan terakhir, mengenai pelaporan. SKPD dan SKPKD menyusun laporan keuangan yang dilaporkan kepada bupati atau wali kota untuk kemudian disampaikan kepada DPRD. Akuntansi pendapatan desa. Yang pertama mengenai sumber pendapatan. Pendapatan desa berasal dari dana desa, hasil bumi, retribusi, dan sumbangan masyarakat. Kemudian mengenai pencatatan, akuntansi pendapatan di desa dilakukan dengan metode sederhana, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan terakhir mengenai pelaporan. Desa wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang dilaporkan kepada masyarakat dan pemerintah desa. Kesimpulan dari materi ketiga yaitu akuntansi pendapatan merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang baik, instansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan.
Materi yang keempat yaitu mengenai akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga, akuntansi belanja dan beban SKPD, dan akuntansi belanja SKPKD. Akuntansi belanja dan beban adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan semua pengeluaran yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan satuan kerja perangkat khusus daerah. Akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga. Akuntansi belanja dan beban kementerian atau lembaga merujuk pada pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kementerian atau lembaga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Klasifikasi belanja kementerian atau lembaga terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Laporan keuangan kementerian atau lembaga harus disusun secara periodik seperti laporan bulanan dan tahunan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Akuntansi belanja dan beban satuan kerja perangkat daerah. Akuntansi belanja dan beban SKPD merupakan proses akuntansi yang diterapkan pada lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi belanja SKPD terdiri dari belanja rutin, belanja tidak terduga, dan belanja investasi. SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan perubahan ekuitas yang akan dilaporkan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Akuntansi belanja dan beban satuan kerja perangkat khusus daerah. SKPKD adalah unit yang dibentuk untuk menangani kegiatan tertentu di daerah, misalnya unit pengelola keuangan daerah. Akuntansi belanja SKPD meliputi pengelolaan dan pelaporan keuangan yang spesifik. Klasifikasi belanja SKPKD terdiri dari belanja operasional, belanja proyek, dan belanja non-fisik. Laporan keuangan SKPD harus disusun secara transparan dan akuntabel, serta disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk evaluasi. Baiklah, kesimpulan materi keempat yaitu melalui pencatatan yang akurat dan pelaporan yang tepat, KL, SKPD, dan SKPKD dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntansi belanja dan beban tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang kelima yaitu mengenai akuntansi transfer kementerian atau lembaga, akuntansi SKPD, dan akuntansi SKPKD. Akuntansi transfer kementerian atau lembaga merujuk pada sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transfer dana antar kementerian atau lembaga dalam pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur pencatatan akuntansi transfer kementerian atau lembaga terdiri dari 3. Yang pertama, penerimaan dana, yaitu proses pengajuan dan penerimaan dana dari kementerian atau lembaga lain. Yang kedua, pencatatan transaksi, yaitu mencatat semua transaksi keuangan terkait transfer dalam buku akuntansi. Yang ketiga, pelaporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan yang mencakup penggunaan dana yang diterima. Contohnya yaitu seperti transfer dana dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk proyek pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian, akuntansi transfer SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unit organisasi di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Akuntansi SKPD mencakup semua aktivitas akuntansi yang dilakukan oleh SKPD dalam pengelolaan anggaran daerah. Prosedur pencatatan akuntansi transfer SKPD terdiri dari 3. Yang pertama, penyusunan anggaran, yaitu mengusulkan anggaran berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan anggaran, yaitu menggunakan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Dan yang ketiga, yaitu
sesuai dengan ketentuan. Contoh dari akuntansi transfer SKPKD yaitu evaluasi laporan keuangan SKPKD dalam konteks penggunaan dana untuk program pemberdayaan masyarakat. Baiklah, kesimpulan dari materi kelima yaitu akuntansi transfer kementerian atau lembaga, SKPD dan SKPKD merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Masing-masing sistem memiliki fungsi dan prosedur yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Materi yang terakhir yaitu materi ke-6 mengenai akuntansi pembiayaan pada kementerian atau lembaga dan akuntansi pembiayaan pada SKPKD. Yang pertama, mengenai akuntansi pembiayaan pada kementerian lembaga. Akuntansi pembiayaan KL umumnya berasal dari APBN, termasuk dana alokasi khusus, dana otonomi daerah, dan sumber lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Penganggaran dilakukan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, mengikuti ketentuan perundang-undangan. Laporan keuangannya harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku seperti PSAP. Fungsi dari akuntansi pembiayaan pada kementerian lembaga yaitu menyediakan informasi yang akurat tentang penggunaan dana, kemudian memastikan transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan yang terakhir memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja kementerian atau lembaga. Kemudian yang kedua mengenai akuntansi pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah. Akuntansi pembiayaan SKPD terdiri dari APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta potensi pendapatan daerah lainnya. Penganggarannya dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya. Laporan keuangan SKPD harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dengan penekanan pada akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Fungsi dari akuntansi pembiayaan SKPD yaitu mengelola dan memanfaatkan dana daerah yang efektif, kemudian meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat, dan yang terakhir menjadikan dasar perencanaan dan pengambilan